Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alvin Bimantara, NIM T 2019-270 dari kelompok 6 Filsafat Pendidikan. Tugas ini dibimbing atau diampu oleh Ustadz Paroki atau Bapak Paroki. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Istilah kurikulum awalnya itu digunakan dalam kegiatan olahraga atau dunia olahraga yang berasal dari kata kurir yaitu pelari dan kurere yaitu tempat berpacu. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu pengertiannya menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seseorang atau siswa dari awal program pelajaran untuk memperoleh penghargaan, yaitu dalam bentuk ijazah. Istilah kurikulum banyak dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap aktivitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum memiliki peranan yang sangat strategis untuk upaya mencapai pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, keberatan kurikulum menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Pengertian kurikulum tersebut dianggap sempit atau sederhana. Oleh sebabnya, banyak para ahli yang memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Kurikulum contohnya yaitu di negara-negara maju, pengertian kurikulum lebih luas dan beragam, yaitu kurikulum tidak terbatas dalam mata pelajaran saja, tetapi mencakup pengalaman belajar atau learning experience yang dalam siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Menurut Harold B. Alberti 1965, memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak dibatasi oleh kegiatan di dalam kelas saja, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas juga termasuk dalam lingkup kurikulum. Pendapat yang senada dan menguatkan pengertian tersebut dikemukakan oleh Saylor, Alexanders, dan Nevis 1974 yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah. Banyak ahli pendidikan yang memiliki pandangan atau tafsiran beragam, bahkan ada di antara yang sangat kontradiktif, sehingga hal ini menyebabkan sulitnya mengambil pengertian yang mewakili pandangan-pandangan tersebut. Selain itu, pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada usaha-usaha yang dilakukan dengan jalan mengklasifikasikan konsep-konsep kurikulum ke dalam beberapa segi dimensi. Misalnya mengklasifikasikan dalam pandangan lama dan pandangan modern. Contohnya, pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap kurikulum tidak lebih dari sekedar rencana pelajaran di sekolah. Pelajaran apa yang harus ditempuh siswa di sekolah tersebut, itulah kurikulum dalam bentuk pandangan tradisional. Sedangkan dalam pandangan modern, kurikulum dianggap lebih dari sekedar rencana pelajaran. Kurikulum dianggap sebagai sesuatu yang nyata terjadi
dalam proses pendidikan sekolah. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum tersebut, maka secara teoritis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Menurut Hamid Hasan 1968, sebenarnya kurikulum bukanlah sesuatu yang tunggal. Istilah kurikulum menunjukkan berbagai dimensi pengertian. Ia menunjukkan bahwa saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kemudian kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kemudian kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum itu sendiri. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Pandangan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan atau persekolahan di negara kita. Jadi intinya adalah kurikulum adalah suatu rencana yang tertulis yang disusun guna memperlancar proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Begitulah pengertian kurikulum. Saya sudahi penjelasan ini. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hanana Salsabila, NIM T2019-1292. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hakikat kurikulum yang tadi pengertian kurikulum sudah dijelaskan oleh Mas Alvin Bimantara. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang asas kurikulum. Di sini asas kurikulum dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama asas filosofis. Nah, asas filosofis dalam menyusun kurikulum berarti hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofis, philos, philen, yang berarti cinta, pecinta, mencintai, sedang sophia berarti kebijaksanaan, kearifan hikmat, hakikat, dan kebenaran. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa seperti Pancasila, kapitalisme, komunisme, dan sebagainya dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti sebagai pandangan hidup atau falsafah dalam arti praktis. Kurikulum mempunyai hubungan erat dengan filsafah suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai. Melalui pendidikan formal, kurikulum yang dikembangkan harus mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perbedaan filsafah suatu negara menimbulkan implikasi berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ampuh. Nah, yang selanjutnya yaitu asas psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena dalam psikologi juga dibahas aspek psikis
yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas, multipleks, yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks. Aspek-aspek tersebut dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Sebagai berikut, saya sebutkan. Yang pertama, aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya atau kreatif, aspek kesehatan, aspek sosial, dan yang sudah ya. Itu beberapa aspek yang dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu asas sosiologi. Sosiologi dalam ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu dengan individu, antar golongan lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Sedangkan sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka, kurikulum sekolah dalam penyusun dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Demikian yaitu penjelasan tentang asas sosiologi. Nah, yang selanjutnya yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antar pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk broad field atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan akan tetapi tidak lepas dari kekurangan, ditinjau dari segi-segi tertentu. Nah, jadi setiap organisasi yang berada di kadang juga organisasi yang berada di kurikulum sekolah itu memiliki kekurangan. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat banyak berdampak positif bagi siswa tersebut. Lalu dalam pengembangan kurikulum harus diadakan pilihan. Jadi, selalu ada hasil semacam kompromi antara anggota panitia kurikulum. Sering dikatakan bahwa kurikulum adalah soal pilihan. Nah, yang terakhir yaitu asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Jadi, apabila kita mempunyai suatu ilmu pengetahuan, apabila tidak kita praktekkan, nah itu juga tidak akan berguna bagi masa depan. Jadi kita itu kalau mempunyai ilmu harus kita praktekkan di lingkungan sosial, entah itu di masyarakat atau di diri kita sendiri. Lalu kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menunjukkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Sekian penjelasan dari asas kurikulum. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Fatani Amir, NIM atau nomor induk mahasiswa T2019-1253. Saya dari kelompok 6, yaitu dari mata kuliah filsafat pendidikan, yang mana
Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen pengampu filsafat pendidikan yaitu Ustadz Baroki atau Bapak Baroki untuk mempresentasikan atau menjelaskan makalah-makalah atau materi-materi yang sudah kami buat sebelum-sebelumnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan yaitu tentang hakikat kurikulum. Yang mana saya pribadi di sini mendapatkan tugas menjelaskan tentang yang kedua yaitu yang B, yaitu tentang isi serta ciri-ciri atau karakteristik dari kurikulum. Yang pertama, di sini isi kurikulum merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman belajar. Sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman belajar, yang mana semua itu harus dimiliki oleh para siswa. Nah, namun perlu diketahui lagi, perlu dikuatkan kembali bahwasanya di sini isi kurikulum itu sifatnya global, dalam artian umum, tidak ada penspesifikan atau penghususan di dalamnya. Semuanya masuk antara sesuatu yang bersifat pengetahuan ataupun materi. Nah, jadi gitu. Untuk memperkuatkan kembali tentang pengertian atau penjelasan dari isi kurikulum, di sini saya akan menambahkan pengertiannya. Nah, di sini pengertian atau penjelasan dari isi kurikulum atau materi kurikulum di sini yaitu adalah semua pengetahuan, prinsip-prinsip, nilai, serta sikap yang mana semua sudah terorganisasikan di dalam mata pelajaran. Dalam artian apa? Nah, jadi bahan ajar yang sudah terangkum di dalam mata pelajaran harus memuat satu, pengetahuan atau nama lainnya yaitu aspek kognitif, dan yang kedua yaitu keterampilan atau nama lainnya yaitu aspek motorik, dan yang ketiga yaitu sikap atau nama lainnya aspek afektif. Nah, itu merupakan sesuatu atau aspek-aspek yang mana harus diterapkan dalam sebuah kurikulum. Lanjut, saya akan menambah keterangan dari para ahli tentang penjelasan kurikulum agar penjelasan ini lebih jelas lagi. Nah, jadi saya mengutip dari penjelasan dari Saylor dan Alexander bahwasanya beliau mengemukakan materi atau isi kurikulum di sini meliputi yang pertama yaitu ide-ide, observasi, serta data-data dan pemecahan masalah. Nah, jadi semuanya itu disebutkan oleh Saylor dan Alexander. Jadi begitu. Nah, namun untuk melanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, saya di sini akan menjelaskan tentang kriteria-kriterianya. Nah, kriteria-kriterianya di sini menurut Jess ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum harus memiliki kebermaknaan yang sangat tinggi. Dan yang kedua di sini kurikulum harus dapat berguna bagi kehidupan. Dan yang ketiga di sini kurikulum harus sesuai dengan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, di sini kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu. Nah, itu penjelasan dari saya barusan tentang isi kurikulum. Dan yang pembahasan kedua itu tentang karakteristik atau ciri-ciri dari kurikulum. Di sini karakteristik kurikulum menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2020 mengemukakan karakteristik atau ciri-ciri dari kurikulum. Yaitu yang pertama, di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya, namun hanya beberapa saja, sekilas saja, yaitu lebih mengedepankan pada hasil belajar keberagaman. Nah, dan yang kedua yaitu pencapaian terhadap pembelajaran yang mana melalui metode-metode yang bervariasi. Nah, itu merupakan karakteristik dari Depdiknas. Nah, di sini saya juga akan memaparkan tentang penjelasan dari para ahli juga, yaitu menurut salah satu para ahli, beliau bernama E. Mulyasa di dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sedikitnya ada 6 karakteristik. Jadi yang pertama di sini sistem belajar menggunakan modul yang pertama. Yang kedua yaitu
Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran harus menggunakan semua rujukan atau sumber referensi. Dan yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang pengalaman lapangan. Dan yang keempat yaitu tentang teori-teori belajar. Dan yang kelima tentang yaitu tentang mudahnya belajar. Dan yang terakhir yaitu tentang belajar tuntas. Nah, itu merupakan karakteristik sekilas yang saya jelaskan barusan. Namun untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian baca sendiri, yaitu makalah kami kelompok 6 tentang hakikat kurikulum. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam penjelasan atau tutur kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfila Afifah, NIM T 2019-1286. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem kependidikan, yang mana kurikulum bukan hanya tentang tujuan yang harus dicapai, melainkan memperjelas arah pendidikan, akan tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki setiap siswa. Fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Layaknya membangun sebuah gedung, maka menyusun sebuah kurikulum juga harus didasari oleh fondasi yang kokoh. Kesalahan menentukan dan menyusun fondasi kurikulum berarti kesalahan dalam menemukan kebijakan dan implementasi kependidikan. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek, yaitu 1. Tujuan pendidikan menyangkut arah pendidik, artinya hendak dibawa kemana siswa itu dididik. Kedua, pandangan tentang anak, apakah anak dianggap sebagai organisme yang positif atau pasif. Ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau perilaku anak. 4. Pondasi tentang lingkungan, apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat kemungkinan anak bebas belajar. Kelima, konsepsi tentang peranan guru, apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar. Keenam, evaluasi belajar, apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau notes. Sekian penjelasan tentang orientasi kurikulum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.